Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali menjumpai Anda semua pada hari ini. Kami menyambut dengan sukacita bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang dan selamat beribadah. Berikut beberapa informasi yang dapat kita simak dalam minggu ini. Ibadah Natal Abel Bali dilaksanakan pada hari Minggu 24 Desember 2023 dengan tema Shine of Life. Ibadah Natal umum jam 4 sore dan ibadah Natal Youth Pro jam 7 malam di lantai 3 Abel Bali. Pendaftaran rumah masa depan periode 2024 sudah dibuka. Biayanya sebesar 50.000 per orang. Pendaftaran sampai akhir bulan Desember 2023. Dan untuk pendaftaran silahkan menghubungi Ibu Mary. Demikianlah Abanius Update dalam minggu ini. Semakin kuat, semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur hari ini dapat kembali berbagi dengan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara dan saya juga dalam keadaan yang sehat. Kita patut bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dari awal tahun 2023 sampai akhir tahun ini. Kita bersyukur, mungkin kita melewati sukacita, kita melewati pergumulan, kita melewati banyak tantangan sepanjang tahun ini. Tapi kalau hari ini kita sampai ada di hari ini, semua oleh karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa supaya apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua untuk terus bertumbuh menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, minggu lalu Kak Doni telah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana kita berdampak justru lewat hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Mungkin orang menganggap hal-hal itu hal-hal yang sepele, tapi justru lewat hal yang kecil Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Diumpamakan hal kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang paling kecil dari semua jenis biji-bijian di bumi ini. Tapi justru lewat hal yang kecil akan terjadi perkara-perkara yang besar. Ragi Bapak Ibu Saudara, mungkin jumlahnya kecil, sedikit, tapi justru itu Tuhan mengerjakan perkara, memberi pengaruh yang besar. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin kita merasa diri kita kecil, merasa diri kita tidak mampu, tapi justru Tuhan mau supaya kita memulai dari apa yang ada pada kita. Prinsip Bethlehem, mulai daripada apa yang ada pada kita. Hal yang kecil justru di tangan Tuhan akan menjadi sesuatu yang besar, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya memberi tema khotbah saya hari ini adalah semakin berdampak. Ya, tema kita tahun ini adalah semakin kuat dan semakin berdampak. Nah, di akhir tahun ini saya mau berbagi bagaimana kita semakin berdampak. Bagaimana kita semakin hari semakin berdampak ya menghadapi setiap situasi yang ada dalam hidup kita, setiap keadaan dimanapun kita berada, kita semakin berdampak buat hidup orang-orang di sekitar kita. Hal yang pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita semakin berdampak, yaitu bertobat Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hal yang esensi. Ya, Tuhan berkata bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Inilah sesuatu yang sangat penting. Kalau kita tidak bertobat Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak bisa akan menjadi dampak. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 17 ayat 30 berkata demikian Bapak Ibu Saudaraku. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang
sekarang Bapak Ibu Saudara, Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana, di tempat kerja kita, di komsel kita, di jalan waktu kita, di kendaraan, di mana, di sekolah kita, di kampus kita, dimanapun, di rumah tangga kita, dimanapun kita berada, Tuhan mau supaya di mana-mana semua orang harus bertobat. Inilah sesuatu yang sangat penting yang kita perlu pahami dalam kita berjuang untuk menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau supaya kita bertobat. Dengan kita bertobat, Tuhan akan bekerja lewat hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita melihat ada tulisan-tulisan di gereja-gereja di ruang pertemuan, welcome home. Bapak Ibu Saudaraku, welcome home bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita ada di sebuah tempat. Bukan cuma berbicara tentang kita ada di komsel, tetapi bagaimana kita kembali pada hati Bapa, yaitu bertobat. Bagaimana kita terpaut lagi dengan hati Bapa, bertobat Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali kita sudah ada di ruang ibadah, kita sudah ada di komsel, cuman kita masih bergumul, kita masih menyembunyikan dosa. Ya, kita hidup dalam dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, walaupun kita sudah ada di komsel, tapi kita enggak berdampak Bapak Ibu Saudara. Kita sudah ada dalam ruang gereja, kita sudah aktif ini dan itu, tapi kita tidak berdampak Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya setiap kita bertobat. Apa yang menjadi penghalang untuk kita bisa hidup berdampak buat orang lain, buat orang-orang di sekitar kita, yaitu dosa. Dosa membuat kita tumpul Bapak Ibu Saudara. Ya, hal terbesar yang ditunggu-tunggu oleh Bapa buat hidup kita adalah bertobat. Kita melihat bagaimana Yesus menggambarkan tentang anak yang terhilang. Seorang Bapa yang menunggu anaknya kapan kembali. Dia menunggu di depan pintu kapan anak bungsu, anak yang terhilang ini kembali. Itu kita melihat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Bapa di surga, begitu menanti-nantikan kapan kita bertobat. Ini bukan sekedar kita menghadiri ibadah. Ini bukan sekedar kita menghadiri komsel Bapak Ibu Saudara. Menghadiri kegiatan ini dan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya, apakah kita bertobat setiap hari? Kita punya sikap hati yang bertobat. Pada suatu kali Yesus berjumpa dengan seorang yang telah disembuhkan oleh Yesus. Dan Yesus berkata kepada orang ini di dalam Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Bapak Ibu Saudaraku, buat apa kita sembuh? Buat apa doa-doa kita dijawab? Buat apa pergumulan kita dibereskan sama Tuhan kalau kita tidak bertobat Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Yesus berkata bahwa supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu Saudaraku, yang terjadi kadang dalam hidup kita, ya doa kita dijawab, ya penyakit kita disembuhkan, cuman kita nggak bertobat Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga apa? Terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi dalam hidup kita. Itu bukan karena Tuhan nggak adil buat hidup kita, tetapi dosa mengakibatkan terjadinya hal-hal yang sangat buruk terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya inilah sesuatu yang sangat penting. Sebelum kita ingin menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara, kita mau cek hati kita, mau cek hidup kita. Apakah kita menyembunyikan dosa? Apakah kita menutupi dosa? Kita mau bertobat Bapak Ibu Saudara. Kita mau cross check hidup kita di akhir tahun ini. Kita mau screening hidup kita, kita mau cek hidup kita. Apakah ada hal-hal yang masih kita kompromikan? Ada dosa-dosa yang masih kita sembunyikan, yang kita belum bereskan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan yang terbaik untuk kita bertobat. Ya, akui dosa kita dan tinggalkan Bapak Ibu Saudaraku. Amsal berkata, barang siapa mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya, maka dia akan disayangi. Bapak Ibu Saudaraku, jangan cuma hanya mengakui ke mentor, di komsel, tapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak meninggalkannya. Tuhan mau supaya kita mengakui dan meninggalkan. Ketika kita mengakui dan meninggalkan dosa kita, Tuhan akan pakai kita menjadi perabot yang luar biasa di tangan Tuhan yang hebat. Saudaraku, dunia hanya akan dapat melihat Yesus, kehidupan Yesus di dalam hidup kita,
ketika kita bersedia untuk menampilkan buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Bapak Ibu Saudaraku, dunia tidak bisa melihat fisik Yesus, tetapi dunia dapat melihat sifat Yesus lewat hidup kita, lewat buah-buah roh yang kita tampilkan setiap hari di dalam hidup setiap kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di kampus kita, di sekolah kita, di waktu kita mengendarai kendaraan di jalan, dimanapun kita berada. Ketika kita bersedia untuk menghidupi hal-hal ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah sifat-sifat Yesus yang ketika kita menghidupinya, kita bertobat dan kita menghidupinya dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, maka dunia bukan cuma melihat fisik Yesus, tapi dia melihat sifat Yesus di dalam hidup kita, dan mereka berkata sungguh luar biasa, dan hidup mereka akan diberkati. Berikut adalah poin yang kedua yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu Bapak Ibu Saudara ketika Kak Doni menyampaikan tentang biji sesawi dan ragi, saya diingatkan tentang talenta Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita makin berdampak, semakin berdampak, hal kedua yang perlu kita lakukan adalah memberi diri untuk melayani. Matius 25 ayat 14 sampai 15 berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan telah mempercayakan hal yang penting di hatinya di dalam hidup setiap kita sebagai tubuhnya. Ya, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Bapak Ibu Saudaraku, cerita ini berlanjut ketika orang-orang yang dipercayakan ini mengembangkan ya talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dan ada satu orang yang merasa kecil, merasa nggak mampu, merasa takut, nggak bisa, sehingga dia menguburkan talentanya. Bapak Ibu Saudaraku, minggu lalu kita sudah mendengar apa yang Kak Doni sampaikan kepada kita semua, bahwa kerajaan Allah justru terjadi juga dari hal-hal yang kecil. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Kadang kita menyepelekan, menganggap estimate hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Tapi justru dari situ terjadi perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini hal apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Hal apa? Mungkin kita hanya mendengar seseorang bercerita, ataupun cuma hanya memasak buat hidup seseorang, memberikan makanan. Hal apa yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara? Talenta apa yang Tuhan kasih buat hidup kita? Ini bukan setiap talenta yang Tuhan kasih buat hidup kita. Bukan cuma hanya untuk memelihara hidup kita selama kita ada di bumi ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi supaya kita bisa menjadi berkat. Supaya kita bisa berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Supaya mereka dapat melihat kebaikan hati Bapa di surga Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini temukan talenta apa yang kita miliki hari ini. Sebab Tuhan akan pakai itu. Ya, tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kepada kita menurut kesanggupan kita masing-masing. Dan tanggung jawab kita adalah mengembangkannya. Ya, jangan seperti orang yang takut, yang merasa kecil, merasa gak mampu, dan dia menguburkan. Hari ini temukan. Saya percaya di akhir tahun ini mungkin kita mengevaluasi hidup kita. Hari ini mungkin ini menjadi sebuah topik atau poin evaluasi dalam hidup setiap kita. Kira-kira hal apa yang sudah saya kembangkan? Talenta saya sudah saya kerjakan belum selama 1 tahun ini? Kalau belum Bapak Ibu Saudara, ini waktunya. Mari kita bersama-sama untuk terlibat pelayanan di tempat ini. Di mana gereja kita tertanam Bapak Ibu Saudara. Karena gereja ini, saya percaya visi misi gereja ini tidak bisa digenapi hanya oleh 1-2 orang. Tapi bagaimana kita berjuang bersama-sama, kita bersama-sama berjuang untuk terus bertumbuh menjadi murid Kristus.
dalam komunitas sejati, untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku, saya mau ceritakan bagaimana kita bisa terlibat dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Pelayanan itu bukan cuma hanya tentang di mimbar. Pelayanan itu bukan cuma hanya tentang hal-hal yang besar. Tapi bagaimana kita melakukan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Kuncinya Bapak Ibu Saudara, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Motivasi hati kita untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita lakukan, jangan kita melakukan hal yang benar, tapi dengan motivasi yang tidak benar Bapak Ibu Saudaraku. Karena Tuhan melihat hati kita. Apapun yang kita lakukan, mungkin tidak dilihat orang, tidak dihargai orang. Tetapi kita, selama kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan sangat menghargainya. Bapak Ibu Saudaraku, saya membaca bagaimana ada 4 orang menolong teman yang lumpuh Bapak Ibu Saudara. Ya saudara, mungkin kita dengar cerita ini, bagaimana 4 orang ini menolong temannya yang lumpuh, yang waktu itu Yesus membuat semacam KKR lah, kesembuhan di rumah seseorang. Dan karena orang berkerumun Bapak Ibu Saudara, orang 4 orang ini membongkar atap rumah dan menurunkan temannya mereka ini tepat di depan Yesus. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudaraku, orang itu disembuhkan. Orang lumpuh itu disembuhkan oleh karena iman 4 orang ini. Ya Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu pada waktu itu, ya rumah di zaman itu di Israel, rumahnya apakah ada gentengnya atau ada betonnya, bagaimana cara membongkarnya, saya nggak tahu. Untuk bisa menurunkan orang sebesar itu, apakah lubangnya kecil atau, saya percaya itu pasti lubangnya besar. Dan saya percaya itu tepat Yesus dibawanya lubang itu. Saya percaya yang kerja bukan cuma hanya 4 orang ini. Ada orang-orang yang lain yang menolong proses itu. Ya mungkin supaya atapnya, debunya nggak jatuh kena toko utamanya, yaitu Yesus di bawah itu. Ya pasti ada orang yang mengerjakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bagikan hal-hal yang kecil yang mungkin tidak dilihat orang, tapi Tuhan memberikan saya rema. Ketika Bapak Ibu Saudara, acara kesembuhan itu selesai dan orang itu disembuhkan, semua orang bubar. Ya tapi Alkitab tidak menulis siapa yang membereskan sampah-sampah. Siapa yang membereskan lubang rumah itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada orang-orang yang tidak ditulis di situ bersedia untuk membereskan sampah-sampah, membereskan rumah itu. Karena kalau tidak Bapak Ibu Saudaraku, Yesus tidak akan diterima di rumah-rumah yang lain lagi Bapak Ibu Saudaraku. Karena setiap kali diterima pasti akan ada kerusakan seperti itu dan ditinggal. Saya percaya Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dan saya percaya ada orang-orang yang menolong proses itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ini menjadi gambaran buat setiap kita. Mungkin cuman ada orang-orang yang terlihat di depan. Tetapi kita Bapak Ibu Saudara, kita melakukan seperti untuk Tuhan. Hal-hal yang kecil Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang kecil kalau dilakukan dengan setia, dengan konsisten, menjadi sesuatu yang besar Bapak Ibu Saudara. Hanya dilakukan dengan setia, dengan motivasi yang benar seperti untuk Tuhan. Ini sangat rema sekali buat hidup saya Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika penyembuhan itu, acara kesembuhan itu selesai, semua orang bubar. Siapa yang bisa membereskan rumah itu? Ya, gentengnya bagaimana? Ya, bagaimana kotoran-kotoran yang bisa dibereskan? Siapa yang membereskan itu? Saya percaya ada pelayan-pelayan yang tidak terlihat yang melakukan hal itu untuk Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah lama berjemaat, mungkin kita haus untuk terlibat, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar sharing ini, cari pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini dan tanyakan, apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa tolong buat komsel-komsel? Apa yang saya bisa bantu buat gereja ini? Supaya kerajaan Allah, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan lewat komunitas ini Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku, melayani adalah sebuah kehormatan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan itu maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara bisa sendiri. Tetapi hari ini, kalau dia mau melibatkan kita sebagai tubuhnya,
itu adalah sebuah penghormatan. Kehormatan buat setiap kita. Sebuah kehormatan banget saya dipakai. Seorang anak yang hancur hidupnya tadinya. Ya cuman tamatan SD Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kalau hari ini Tuhan bisa pakai hidup saya. Itu sebuah kehormatan buat hidup saya. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya, apakah semua yang kita kerjakan hari ini impact-nya buat kerajaan Allah? Ataukah untuk supaya kita dilihat? Bukan cuma kita nggak mengejar untuk dilihat Bapak Ibu Saudara. Perkara-perkara kecil kadang-kadang kita diabaikan. Tapi kalau selama kita melakukannya untuk Tuhan, Tuhanlah yang melihat motivasi hati kita. Jadi bukan supaya kita dilihat orang, tetapi biar Tuhan yang dimuliakan lewat apapun yang kita kerjakan. Poin yang ketiga, bagaimana kita terus berdampak. Yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu tetap setia menjalani proses kehidupan. Jangan puas diri Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti. Terus berjalan, terus melakukan konsisten, melakukan apapun yang kita kerjakan dengan setia. Ya, Markus 4 ayat 26 sampai 28 berkata demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Bapak Ibu Saudara, sebuah benih perlu mengalami proses untuk bisa kita melihat hasil. Bapak Ibu Saudaraku, kadang kita melihat kepengen ya, langsung melihat hasil. Dari apa yang kita lakukan, kepengen cepat-cepat lihat hasilnya bagaimana. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu setia dengan konsisten dengan proses yang ada. Ya seperti biji ini, seorang petani ini Bapak Ibu Saudara, dia setia, ya menunggu proses. Dia tahu bahwa benih itu jatuh dan harus diproses untuk bisa mengeluarkan buah lagi. Yohanes 12 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya tidak bisa terjadi dengan instan. Perlu proses Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita perlu setia. Setia di dalam setiap proses kehidupan yang ada. Kadang Bapak Ibu Saudara menghadapi proses yang ada, kita menyerah. Kita mundur. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa berdampak. Ya, tidak bisa efektif Bapak Ibu Saudara. Karena dengan menghadapi situasi, kesulitan, pergumulan, kita menjadi mundur. Kita tidak setia dalam proses. Padahal justru lewat proses, kita juga semakin dimurnikan. Semakin didewasakan. Jangan sampai kita berjuang untuk menjadi berkat orang lain, tapi kita juga nggak dewasa Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan mau proses hidup kita, supaya kita juga bertumbuh dewasa. Semua hal yang baik yang kita ingin kerjakan di dalam hidup kita, selalu ada prosesnya Bapak Ibu Saudara. Mie instan aja Bapak Ibu Saudara, nggak langsung kita makan kan Bapak Ibu Saudara. Harus dimasak dulu. Ya, jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang instan di dalam hidup kita. Untuk kita berdampak, untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain, kita perlu berjuang Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sesuatu yang mudah. Ya, kadang-kadang kita mengharapkan hal yang mudah, tapi justru lewat hal yang suka, hal-hal yang sulit, justru Tuhan mendewasakan kita. Mie instan aja dimasak dulu, baru bisa dinikmatin Bapak Ibu Saudara. Mie goreng contohnya Bapak Ibu Saudara. Namanya mie goreng, tapi nggak digoreng kan Bapak Ibu Saudara, direbus. Bayangkan kalau mie goreng digoreng Bapak Ibu Saudara, bisa dimakan? Tidak bisa dinikmatin Bapak Ibu Saudara. Kadang kita maunya seperti ini, kita inginnya seperti ini, kita maunya cepat. Judulnya instan, tapi nggak instan Bapak Ibu Saudara. Perlu dimasak untuk kita bisa menikmatinya. Demikian juga di dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang cepat, ya terlalu cepat. Kita perlu ngalamin proses untuk kita bisa menjadi berkat. Bagian kita lah setia Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kalau kita menghadapi tantangan? Bagaimana kalau kita menghadapi pergumulan saat kita rindu untuk berdampak Bapak Ibu Saudara? Bagaimana respon kita? Menyerah, mundur,
menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan PKS kita, menyalahkan pemimpin kita, menyalahkan tim kita. Bagaimana respon kita Bapak Ibu Saudara? Saudaraku, saya percaya proses yang benar, ya mungkin kita mengharapkan hasil cuma satu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau prosesnya benar, sikap hati kita benar, respon hati kita benar, saya percaya bukan hasilnya cuma satu, tapi hasilnya lebih daripada satu. Amin. Karena Tuhan selalu Tuhan yang konsisten dengan perkataannya Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita lelah, kita mundur? Karena apa? Kita menaruh ekspektasi, kita menaruh hal-hal yang kita berpikir kalau saya ikut Tuhan, saya melayani, saya melakukan ini dan itu buat Tuhan, maka semua hidup saya aman. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menemui tantangan, menemui pergumulan, menemui hal-hal yang tidak lancar, tidak mulus, kita menjadi mundur. Kita berhenti melayani. Kita berhenti untuk berdampak Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita mengharapkan hal-hal yang hanya hal-hal yang mulus, hal-hal yang baik. Ya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Dalam hidup ini ada komplit Bapak Ibu Saudara. Hal yang buruk, hal yang baik pasti terjadi di dalam hidup kita untuk bisa menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa mengenal, menikmati, menghargai kesehatan kita. Karena kita mungkin pernah sakit. Ya, bagaimana hari ini kita menghargai makanan yang ada. Karena kita pernah susah Bapak Ibu Saudara. Kita mengenal susah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara pasti ada proses. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga mau setia dalam proses. Kalau hari ini apa yang kita lakukan belum terlihat terjadi apa-apa, belum terjadi perubahan apa-apa, jangan kecewa Bapak Ibu Saudara. Karena semuanya sedang ada dalam proses. Orang-orang yang kita layani sedang ada dalam proses. Dalam hidup kita juga, hidup kita sendiri pelayan, ya ini juga sedang diproses. Bagaimana kita diproses untuk sabar, sabar menunggu hasil yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara, tindakan kita benar, sikap hati kita benar, respon kita benar, maka cepat atau lambat Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan hasil. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan menyerah di tengah-tengah proses. Kita menunggu apa yang Tuhan kerjakan lewat setiap tindakan-tindakan kita untuk berdampak, untuk menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya Tuhan juga sedang bekerja lewat hidup setiap kita. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudaraku. Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Bapak Ibu Saudaraku, jangan mengikat Tuhan dengan hanya satu metode Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak pintu. Tuhan punya banyak hal untuk dia bisa menolong orang-orang yang kita ingin bawa mereka kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, taburlah benihmu pagi-pagi hari. Dan jangan beristirahat ya pada petang hari. Terus lakukan. Di Pengkhotbah 11 ayat 5, ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu taburlah benihmu. Jangan berhenti Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mengerti ini atau itu yang akan berhasil. Bagian kita Bapak Ibu Saudaraku menabur. Bagian Tuhan adalah yang menumbuhkan. Jangan lelah Bapak Ibu Saudara. Setialah di dalam proses. Tekun, tetap tekun melakukannya dengan setia. Karena saya percaya Tuhan mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Kita mau lakukan bagian kita dengan yang terbaik. Karena Tuhan pasti melakukan bagiannya dengan sempurna. Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya lewat 3 poin ini kita menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan buat hidup kita untuk semakin berdampak Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama yang saya ingatkan kembali yaitu hal bertobat. Kita perlu bertobat Bapak Ibu Saudara. Kita mau cek hidup kita setiap hari. Setiap hari kita evaluasi hidup kita. Kita mau bertobat setiap hari. Dan hal yang kedua,
Mari kita terlibat dalam pelayanan. Jangan jadi orang yang nganggur, Bapak Ibu Saudara. Mari kita terlibat. Cari tahu hal apa yang kau bisa tolong di tempat ini. Untuk kita bisa bersama-sama mengerjakan visi dan misi yang Tuhan sudah taruh di dalam gereja ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir, yaitu kita mau setia dalam proses. Mengikuti proses Tuhan dengan benar. Dengan cara yang benar. Dengan sikap hati yang benar. Karena kita percaya Tuhan akan melakukan bagiannya dengan sempurna di dalam hidup kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu. 3 hal yang Tuhan mau kami kerjakan dalam hidup kami untuk kami bisa berdampak. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa melakukannya, Bapa. Di keseharian kami, dimanapun kami berada, kami mau melakukan apapun yang kami lakukan. Kami mau melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar sharing ini, boleh hidupnya dibangun, diberkati untuk terus berdampak buat hidup orang-orang di sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.